Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di Polusi Visual. Dan di episode kali ini saya ingin sharing pengalaman, juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar YouTube di video-video saya yang sebelumnya mengenai biaya serta proses jika ingin bekerja ke Korea itu seperti apa, berapa sih biayanya, kemudian seperti apa sih prosesnya. So, simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Jadi teman-teman, jika ingin bekerja ke Korea itu ada beberapa tahap yang harus teman-teman tempuh terlebih dahulu. Di sini saya bagi menjadi 4 tahap ya, sudah saya tulis. Akan saya coba jelaskan satu persatu beserta detail biaya yang harus dikeluarkan. Dan for your information juga, yang akan saya jelaskan di sini hanya biaya pokoknya saja ya teman-teman. Jadi yang akan saya paparkan itu biaya pokoknya saja, di luar biaya dan ongkos warawiri atau ongkos dan lain-lain lah. Ini biaya pokoknya saja ya teman-teman. Sudah saya tulis. Dan tahap yang pertama yaitu biaya kursus bahasa atau pelatihan bahasa. Sebenarnya ini bervariasi ya teman-teman, setiap orang juga mungkin bisa beda-beda. Tapi kalau saya dulu itu biaya kursus itu 3 juta rupiah. Ikut LPK saya dikenakan biaya 3 juta rupiah untuk biaya kursus. Sebenarnya ini nggak wajib ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau belajar mandiri, mau tidak ikut LPK gitulah, mau belajar mandiri itu juga tidak masalah. Tergantung teman-teman semuanya juga maunya seperti apa, mau ikut LPK atau mau belajar sendiri di rumah atau mau belajar bersama teman yang udah mahir bahasanya, bisa juga teman-teman. Dan untuk tahap yang kedua, itu tahap pertama tadi pelatihan bahasa atau kursus bahasa ya. Dan untuk yang kedua yaitu ujian. Mulai tahun 2017 ujian untuk CPMI yang akan bekerja ke Korea itu dibagi menjadi 2, yaitu ujian bahasa atau EPS topik dan ujian skill test. Ujian bahasa dengan nilai standar yang ditentukan, lalu jika lulus kemudian harus mengikuti ujian yang kedua yaitu skill test. Untuk ujian yang pertama atau ujian bahasa atau ujian EPS topik itu biayanya sekitar 350.000 teman-teman, dibayarkan secara online. Nanti biasanya dari websitenya, dari website PNP2TKI ada cara-caranya, teman-teman bisa lihat di website PNP2TKI. Kemudian jika lulus ujian tahap yang pertama, jika lulus ya ini, jadi kalau tidak lulus ya nggak bisa ke tahap selanjutnya gitu. Jika lulus ujian tahap yang pertama, teman-teman mengikuti skill test, dan skill test itu sendiri biayanya gratis alias 0 rupiah, dengan syarat harus lulus dari ujian bahasa atau ujian EPS topik. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman. Lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu setelah lulus dari kedua ujian yang tadi saya sebutkan, selanjutnya teman-teman menyiapkan biaya untuk paspor dan juga medikal. Untuk paspor dulu saya ngurus sendiri ke imigrasi, habis sekitar 350.000 paspor ya. Lalu untuk medikal
Medical biayanya adalah sebesar 600.000. Jadi paspor dan medical itu habis sekitar hampir 1 juta teman-teman. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu sending data. Jadi setelah teman-teman mengikuti ujian bahasa, ujian tes skill, dan lulus, lalu membuat paspor, lalu medical check up, kemudian teman-teman melakukan sending data yang biayanya itu gratis. Sending data ya teman-teman. Setelah sending data, lanjut ke tahap terakhir, yaitu tahap keempat. Tahap keempat atau tahap yang terakhir yaitu menunggu jadwal prelim dan jadwal terbang. Prelim itu sendiri butuh biaya sekitar 7 jutaan teman-teman. 7 juta itu sudah meliputi biaya apply visa, medical check up. Kita nanti di prelim juga di medical lagi teman-teman. Jadi saran saya sebelum prelim, teman-teman sambil nunggu juga jaga kesehatan, tolong jaga kesehatan bener-bener ya. 7 juta itu biaya apply visa, medical check up, plus DP pesawat. Setelah mengikuti prelim kurang lebih 5 hari ya, saya ingat saya itu semingguan lah, sekitar 5 hari 6 hari, teman-teman balik lagi ke rumah, tinggal nunggu yang terakhir yaitu jadwal terbang. Setelah jadwal terbang keluar, teman-teman harus menyiapkan dana sekitar 8 jutaan. 8 juta itu untuk pelunasan tiket, lalu BPJS TKI, kemudian uang saku. Sudah termasuk uang saku itu 8 juta ya teman-teman. Jadi kalau saya total itu dari proses awal, biaya pokok yang saya keluarkan untuk bekerja ke Korea itu sekitar hampir 20 juta. Hampir 20 juta teman-teman. Sebenarnya ada yang lebih murah kalau lewat program KUR atau apa ya, mungkin akan saya bahas di video next video ya. Cuma kalau saya dulu habis sekitar 20 jutaan teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, siapa tahu saya bisa bantu jawab, akan saya jawab. Buat para calon pekerja migran Indonesia, semoga cepat diberi SLC-nya cepat turun dan semoga cepat datang ke Korea. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in next video. Bye bye.